Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung 24 jam di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Lampung 24 jam selengkapnya. Remaja tenggelam di Sungai Waigalih ditemukan tak bernyawa. Enggi Rahma berusia 19 tahun, remaja yang dikabarkan tenggelam di Sungai Waigalih, Candipuro, Lampung Selatan telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Enggi Rahma ditemukan meninggal dunia tepatnya di Sungai Waigalih, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan pada hari ini. Selasa 5 Maret 2024 sekira pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Enggi Rahma warga Dusun 2 Desa Trimomukti Kecamatan Candipuro tenggelam di Sungai Waigalih pada Minggu 3 Maret 2024. Menurut informasi, Enggi Rahma yang merupakan warga Desa Trimomukti ini tenggelam di Sungai Candipuro di Sungai Waigalih pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat itu Enggi tenggelam di Sungai Waigalih sedang berenang bersama dengan 5 temannya. Tim SAR gabungan dari Posar Pakauheni, Polairut Polres Lampung Selatan, Damkarmat dan juga BPBD Lampung Selatan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban. Kaposar Bakauheni Rezi Kuswarai mengatakan korban tenggelam telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Kembali layani masyarakat setelah jaringan internet diperbaiki. Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Mesuji Lampung saat ini sudah dapat memberikan layanan publik kepada masyarakat. Usai mengalami kendala terkait dengan jaringan internet pada 4 Maret 2024. Dari pantauan Tribun Lampung pada hari ini, MPP Mesuji sudah dapat memberikan pelayanan. Akibatnya, MPP Kabupaten Mesuji banyak dikunjungi oleh pengunjung. Salah satu petugas pelayanan di Disdukcapil Mesuji mengatakan jika pada hari ini MPP sudah bisa memberikan pelayanan. Petugas pelayanan di Disdukcapil Mesuji pun menyebut pelayanan publik di MPP sudah bisa dilakukan sejak tadi pagi. Dugaan penggelembungan suara, PPK Bulog diperiksa Bawaslu Tanggamus. Bawaslu Tanggamus bersama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu memanggil PPK Kecamatan Bulog pada Senin 4 Maret 2024. Komisioner Bawaslu Tanggamus Wediansyah mengatakan pemanggilan PPK Bulog dikarenakan adanya laporan terkait dugaan penggelembungan suara di wilayah tersebut. Ia mengungkapkan saat ini proses yang tengah dilakukan yaitu meminta keterangan ataupun klarifikasi. Namun pihaknya belum bisa menjelaskan secara rinci terkait dengan dugaan penggelembungan suara di Bulog. Ia pun mengaku pihaknya telah meminta keterangan dari berbagai pihak untuk menemukan titik terang dalam kasus ini. Dalam kasus dugaan penggelembungan surat suara ini, pihaknya memanggil seluruh anggota PPK Kecamatan Bulog. Namun hanya 4 orang yang memenuhi panggilan Bawaslu Tanggamus. Ada 1 anggota PPK yang berhalangan dikarenakan sakit dan ia juga belum bisa memastikan apakah salah satu anggota PPK menjadi tersangka. DKPP Pesibar gelar pasar murah di depan kantor Pemda, beras SPHP 5 kg senilai Rp54.000. Sikapi kenaikan harga pangan jelang Ramadan 1445 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Pertanian Pesisir Barat Lampung gelar Gerakan Pangan Murah. Gerakan Pangan Murah ini digelar di depan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada Selasa 5 Maret 2024. Kepala DKPP Pesisir Barat Unzir mengatakan gerakan pasar murah ini dilakukan dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan pangan dengan harga terjangkau. Dikatakannya dalam kegiatan gerakan pangan murah ini pihaknya pun bekerja sama dengan Bulog dan Badan Ketahanan Pangan Nasional. Adapun pangan yang ditawarkan dalam kegiatan tersebut yakni beras, gula pasir, tepung terigu, minyak goreng dan juga telur ayam.
PDAM Rilau Bandar Lampung luncurkan air minum dalam kemasan Siger Mineral. Perusahaan daerah air minum atau PDAM Rilau Bandar Lampung luncurkan air minum dalam kemasan Siger Mineral. Peluncuran Siger Mineral itu pun dilakukan langsung oleh Wali Kota Eva Dwiana di lingkungan kantor PDAM Rilau Bandar Lampung pada Selasa 5 Maret 2024. Ia menjelaskan guna produksi Siger Mineral pihaknya masih bekerja sama dengan pihak ketiga. Eva pun menyebutkan Siger Mineral saat ini masih didistribusikan ke lingkungan Pemkot Bandar Lampung terlebih dahulu. Sementara itu, Dirut PDAM Rilau Maidasari mengatakan pihaknya telah memproduksi sebanyak 20.000 dus Siger Mineral. Sementara untuk harga per dusnya dijual dengan harga Rp20.000. Dewi Mayang, wajah baru peraih suara terbanyak DPRD Bandar Lampung. KPU Bandar Lampung telah selesai melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara DPRD Kota Bandar Lampung. Dari hasil pleno tersebut, Partai Gerindra mendominasi kursi DPRD Bandar Lampung. Tak hanya itu saja, caleg peraih suara terbanyak DPRD Bandar Lampung juga berasal dari Partai Gerindra. Menariknya, peraih suara terbanyak adalah wajah baru, yakni Dewi Mayang Suri Causal. Caleg dari Dapil 2 Kota Bandar Lampung itu mampu meraih sebanyak 7.120 suara. Saat dikonfirmasi mengenai strateginya mendapat suara terbanyak, Dewi mengatakan telah membangun komunikasi jauh sebelum pemilu dimulai. DBH senilai 100 miliar rupiah belum dibayar. Eva Dwiana, Pak Gubernur nggak mau tahu. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mendesak Pemprov Lampung menyalurkan dana bagi hasil atau DBH ke Pemkot Bandar Lampung yang nilainya lebih dari 100 miliar rupiah. Eva Dwiana menyebut DBH yang belum disalurkan Pemprov Lampung itu terhitung sejak tahun 2023. Atas belum disalurkannya DBH senilai 100 miliar rupiah, ia menilai Gubernur Lampung Arinal Junaidi tak mau tahu. Eva pun menyebut DBH merupakan hak masing-masing kabupaten atau kota yang seharusnya diterima setiap triwulan. Eva menjelaskan DBH sangatlah dibutuhkan oleh kabupaten atau kota termasuk Bandar Lampung untuk dapat merealisasikan berbagai kegiatan.